Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi kita membahas pondasi, tadi pondasi yang keberapa lupa. Pondasi bisnis yang ke-9. Jadi kita masih membahas pondasi. Ini adalah pembahasan yang ke-9. Setelah Qadha Qadar kita membahas hidayah dan dolalah. Atau kalau diindonesiakan hidayah dan kesesatan. Baik, saya bahas secara cepat. Sebagai pengantar, materi ini diberikan setelah peserta paham materi Qadha dan Qadar. Yang belum paham, beli DVD. Setelah peserta menerima materi Qadha dan Qadar, biasanya masih menyisakan beberapa pertanyaan yang mendasar, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab dengan materi Qadha dan Qadar. Pertanyaannya adalah, posisi hidayah di dalam Qadha Qadar itu di mana? Karena penjelasan Qadha dan Qadar, ternyata manusia itu kan hidupnya berada di dalam dua lingkaran. Ada lingkaran yang menguasai manusia dan ada lingkaran yang dikuasai manusia. Maka yang menjadi pertanyaan penting dari hidayah itu, sebenarnya hidayah itu termasuk kategori kejadian yang masuk dalam lingkaran yang dikuasai manusia atau yang menguasai manusia. Ini yang paling penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena di dalam Qadha dan Qadar, semua kejadian, semua peristiwa yang di dalam lingkaran yang menguasai manusia, jadi manusia itu hanya menerima saja, itu adalah disebut dengan qadha atau takdir. Ini sudah ketetapan Allah. Kalau kejadian itu di dalam lingkaran yang dikuasai manusia, berarti itu kejadian yang memang sepenuhnya atas pilihan bebas manusia. Dan semua pilihan yang telah dipilih oleh manusia itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu hidayah itu sebenarnya ada pada lingkaran yang menguasai manusia atau dikuasai manusia. Begitu salah meletakkan hidayah, itu nanti konsekuensinya sangat panjang. Karena ini bagian dari pondasi, semua pondasi itu nanti akan berdampak kepada seluruh perbuatan manusia, seluruh aktivitas manusia, seluruh pemikiran manusia, seluruh perasaan manusia. Itu sangat ditentukan oleh salah benarnya pondasi, termasuk dalam aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis manusia bisa menjadi salah semuanya atau benar semuanya, itu juga ditentukan oleh pondasinya itu benar apa salah. Dan ini masih rangkaian pembahasan Qadha dan Qadar. Jadi nanti buntutnya Qadha dan Qadar itu banyak, walaupun kodok itu nggak punya buntut. Tapi kalau kodok punya, Qadha dan Qadar itu buntutnya hidayah dan dolalah. Kemudian nanti membahas tawakal, membahas rezeki, membahas ajal, dan membahas doa. Itu masih bagian rangkaian dari Qadha dan Qadar. Jadi menentukan dalam aktivitas bisnis kita. Kalau ada yang sukses dalam bisnis, pertanyaannya itu apakah karena sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau hasil usaha manusia? Selalu itu kan pertanyaannya. Kok melarat terus, kere terus, bisnis apa saja kok gagal terus, seperti Gatot Kaca, gagal total kakehan cangkem. Itu apakah itu sudah kodoknya Allah atau memang karena kesalahan manusia? Itu kan selalu yang merisaukan di dalam aktivitas bisnis. Termasuk hidayah. Orang yang kafir kayak ini
apakah itu karena belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Terus sebaliknya, apakah orang yang kemudian berpindah ke agama Islam itu karena mendapat hidayah dari Allah? Seperti ini. Ini namanya Ustadz Umar. Yang MC tadi. Pada tertawa kayaknya. Nanti tersinggung. Padahal Umar itu singkatan Ustadz Martin gitu loh. Kalau kita bilang Ustadz Umar kan Ustadz Martin. Sehingga pertanyaannya, hidayah itu atas kehendak Allah atau berasal dari usaha manusia? Maka kalau kita kembalikan pada skema qadha qadar, maka hasilnya adalah hidayah di dalam dua lingkaran, walaupun lonjong ya, mohon maaf. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang menguasai manusia, lingkaran yang kedua adalah lingkaran yang dikuasai manusia. Lingkaran yang menguasai manusia itu semua kejadian yang menimpa manusia. Manusia tidak bisa memilih. Itu semuanya berasal dari Allah dan merupakan qadha-nya Allah, dan itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam lingkaran yang dikuasai manusia, itu semuanya berasal dari manusia, hasil usaha manusia, dan tidak akan dihisab, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, hidayah itu ada di dalam lingkaran ini atau di lingkaran ini? Itu sangat penting. Nanti selanjutnya juga main lingkaran terus. Makanya kalau ikut kajian ini harus bawa koin untuk bikin lingkaran. Tapi kelihatannya nggak ada yang mencatat. Sudah mengandalkan DVD semua. Minimal pinjam. Yang beli satu nanti untuk arisan. Itu prinsip pengusaha biasanya begitu. Ciri-ciri pengusaha yang kurang sukses. Nah, realitas yang terjadi, pemahaman umum dari umat Islam, kalau kita mendengarkan ceramah-ceramah di masjid-masjid, mendengarkan penjelasan-penjelasan dari ustadz kita, pemahaman umum tentang hidayah itu biasanya hidayah dan kesesatan itu dimasukkan ke dalam lingkaran yang menguasai manusia. Kalau tadi ada di luar lingkaran, umumnya pemahaman umat Islam sesuai dengan penjelasan dari para ustadz kita, kebanyakan memasukkan hidayah itu dalam lingkaran yang menguasai manusia. Berarti memasukkan hidayah itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, maka dia akan mendapat petunjuk, dan siapa yang dikehendaki oleh Allah sesat, maka dia akan sesat. Pemahaman umumnya seperti itu. Dasarnya apa? Ini saya cepat saja. Ayat-ayat yang digunakan banyak sekali. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia akan dapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan, maka dia sesat. Dia akan menjadi orang yang merugi. Dalil berikutnya, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Bukan kewajibanmu wahai Muhammad untuk menjadikan mereka mendapat hidayah atau mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang akan memberi petunjuk siapa saja yang dikehendaki. Berikutnya, ini panjang, ini juga intinya bahwa siapa yang mendapat petunjuk, dia akan mendapat petunjuk. Siapa yang akan disesatkan, maka dia akan tersesat. Kesimpulannya apa?
manusia itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadi baik. Jadi kalau pemahaman tadi itu benar-benar dipakai, maka akan memberikan konsekuensi. Karena ini masalah pondasi ya. Begitu kita menyimpulkan bahwa hidayah itu pada lingkaran yang menguasai manusia, berarti ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya apa? Kalau kita memahami hidayah itu pada lingkaran yang menguasai manusia, maka barang siapa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan menjadi baik. Kalau dia sudah diberi petunjuk, kemudian menjadi orang yang baik, maka dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sampai di situ, sudahlah dia diberi pahala, nanti kalau mati akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kasihan siapa? Yang kasihan orang yang ini. Sudahlah dia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi orang yang jahat, sudahlah dia jahat, kemudian dia mendapat dosa, sudahlah mendapat dosa, nanti akan dimasukkan ke neraka. Yang menjadi pertanyaan dasar apa? Terus keadilan Allah itu di mana? Enak dong yang dia sudahlah diberi petunjuk, diberi hidayah, kemudian dia masuk Islam, semua nanti perbuatannya jadi baik, kalau dia berbuat baik diberi pahala, kalau mati dimasukkan surga. Enak banget kan? Kasihan dong yang sebelah sana, yang sebelah sini maksudnya. Sudahlah dia disesatkan, kemudian dia menjadi orang yang jahat, orang yang bejat, kemudian kalau dia berbuat jahat, ditulis mendapatkan dosa, kalau mati dimasukkan neraka. Sekali lagi pertanyaannya, di mana keadilan Allah? Dan konsekuensi ini tidak berhenti sampai di sini, ini akan terus berlanjut. Konsekuensi selanjutnya apa? Manusia ini akan sengaja berbuat jahat. Kenapa? Karena dia merasa disesatkan oleh Allah. Kenapa kamu nggak pernah sholat? Saya ini disesatkan oleh Allah. Atau saya tidak diberi hidayah oleh Allah. Kenapa kamu suka maksiat, suka berzina? Karena saya disesatkan oleh Allah. Kenapa kita punya gubernur DKI kayak begitu? Karena belum mendapat hidayah dari Allah. Karena lagi ngetop. Gara-gara idenya apa? Kemarin ribut-ribut masalah prostitusi online kan, cara menghilangkan kegiatan-kegiatan yang ilegal kayak gitu apa? Ya sekalian aja dibuat apartemen khusus. Untuk apa? Untuk menampung prostitusi secara legal. Jadi usulannya lokalisasi prostitusi, dibuatkan apartemen khusus. Ya daripada APBD DKI itu enggak terserap, paling yang terserap cuma 40%, padahal itu APBD yang terbesar seluruh Indonesia. DKI itu kalau enggak salah 150 triliun APBD-nya, paling yang terserap hanya 40%. Sisanya untuk apa? Daripada nganggur untuk bikin apartemen yang banyak, khusus lokalisasi. Khusus untuk prostitusi. Wah, akhirnya rame kan, diprotes mana-mana. Mungkin karena gubernurnya cerdas masih bisa jawab. Jangan khawatir. Kenapa? Ini prostitusi legal. Kalau masih khawatir, masih takut, ini nanti saya keluarkan sertifikatnya. Jadi PSK yang kerja di situ bersertifikat, dijamin aman, tentram dan damai. Karena selalu ada yang ngecek dokternya khusus, nggak akan berpenyakit dan nggak ada yang akan mengadukan ke pengadilan. Kenapa? Karena tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa tidak bersalah. Apapun yang dikerjakan walaupun perbuatan maksiat, dia ngerti itu perbuatan jahat, dia merasa tidak bersalah. Karena merasa disesatkan oleh Allah atau karena merasa tidak mendapat hidayah dari Allah. Sehingga dia menisbahkan kezaliman yang dilakukan, kezaliman yang diperbuat itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berarti menuduh yang membuat saya itu seperti ini itu adalah Allah. Kalau dia nggak masuk Islam itu karena tidak dapat hidayah dari Allah. Kalau dia berbuat jahat itu karena dikehendaki oleh Allah, karena disesatkan oleh Allah. Dan orang-orang yang kemudian masuk Islam itu karena mendapat hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allah tidak mungkin menzolimi hamba-hambanya. Itu ditegaskan oleh Allah, man amila solihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka itu untuk dirinya, dan barang siapa mengerjakan jahat sebenarnya itu dosanya juga bagi dirinya. Dan sekali-kali Rabbmu tidak menzolimi atau tidak menganiaya hamba-hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Jadi tuduhan bahwa yang menyesatkan Allah, yang membuat dia jahat itu Allah, yang membuat dia tidak bisa masuk Islam itu Allah, itu adalah tuduhan yang keji, dan itu adalah fitnah. Oleh karena itu, untuk memahami ini, kemarin sudah saya jelaskan, kita harus memahami secara tasri'i. Artinya apa? Pemahaman ini harus dikaitkan dengan semua dalil-dalil, semua ayat-ayat yang membahas tentang hidayah dan dolalah. Maka harus dipahami satu persatu. Itulah yang disebut pemahaman secara tasri'i. Jadi kalau kita mau buka ayat-ayat yang berkaitan dengan hidayah, ternyata ada ayat yang isinya misalnya kul innallaha yudillu may yasha wa yahdi ilahi man anab. Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Kemudian ada ayat lagi, manihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah, maka sungguhnya itu berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka dia sesungguhnya kesesatannya itu untuk dirinya sendiri. Berikutnya, kul indolaltu fa innama adillu ala nafsi. Katakanlah jika aku sesat, maka sungguhnya aku sesat atas kemudorotan diriku sendiri. Ini saya cepatkan saja. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi lau yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yas'urun. Segolongan ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan menyesatkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Ayat berikutnya, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dolalam ba'ida. Dan setan pun bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Dari ayat-ayat itu kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata yang berperan dalam hidayah dan kesesatan itu ada beberapa pihak. Pihak yang pertama adalah manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk dan kesesatan, seperti dalil yang awal tadi. Ternyata ada pihak kedua, yaitu ada manusia lain yang berperan. Selain menyesatkan dirinya sendiri, dia juga berperan menyesatkan orang lain. Terus ada pihak ketiga, yaitu apa? Yang ini. Ternyata setan pun ikut-ikutan. Saya nggak tahu wajahnya setan kayak gitu apa enggak. Yang jelas ini mesti didapat dari internet. Berarti ada peran dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang awal tadi, bahwa hidayah itu dari Allah, kesesatan itu dari Allah. Kemudian ada ayat-ayat yang muncul berikutnya, bahwa ternyata hidayah dan kesesatan itu ada yang diusahakan manusia sendiri, ada peran orang lain, bahkan setan pun ikut juga berperan dalam memberi petunjuk. Kalau setan ya berperan dalam menyesatkan manusia. Nah, dari adanya ayat-ayat yang muncul belakangan ini, maka kita mendudukkan ayat-ayat ini sebagai qarinah. Qarinah itu adalah indikasi.
yang menunjukkan bahwa hidayah dan kesesatan yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nisbah yang tidak langsung. Seperti yang kemarin saya contohkan, misalnya Jokowi itu mau bantu kepada PRS mobil ambulans. Hubungannya apa saya nggak tahu. Misalnya di koran nasional disebutkan bahwa Jokowi akan membantu PRS. Ternyata di koran KR, di koran daerah mengatakan Sri Sultan Gubernur DIY yang akan menyerahkan ambulan kepada PRS. Ternyata di koran Bantul mengatakan Bupati Bantul yang akan menyerahkan. Sing bener endi gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita memahami secara tasri'i, itu tidak perlu membuang salah satu dengan mengambil salah yang lainnya. Itu namanya metode tarjih. Mengambil yang satu yang dianggap kuat kemudian membuang yang lain. Biasanya ulama menghindari metode tarjih. Ulama selalu kalau melihat ada ayat yang seakan-akan bertentangan itu dijamak. Dijamak itu bagaimana dikompromikan supaya tidak ada satupun dalil yang dibuang, walaupun nampaknya itu terjadi tanakut, terjadi pertentangan pemahaman ayat. Tadi katanya yang bilang Allah yang memberi petunjuk dan kesesatan, tapi ini katanya manusia, itu katanya setan, itu ahli kitab. Terus yang benar yang ngendi gitu. Seperti koran tadi, katanya yang ngasih ambulan itu Jokowi, katanya Sri Sultan, katanya Bupati Bantul. Terus yang benar yang mana? Itu kemudian dijamak, dihasilkan apa? Biasanya langkah menjamak yang pertama itu akan dicari mana dalil yang bersifat umum dan mana yang bersifat khusus. Mana yang mujmal, mana yang muqayyad. Biasanya langkah-langkah pertama itu. Kalau tidak berhasil, maka langkah kedua biasanya dicari nasah dan mansuhnya gitu. Apakah ini ayat ini sudah ini yang berfungsi menasah, ayat ini sudah mansuh. Kalau masih gagal, baru langkah terakhir itu ditarjih, biasanya begitu. Nah, ternyata ini tidak perlu dibuang salah satunya, diambil salah yang lain. Kenapa? Ini bisa difahami secara tasri'iyah. Yaitu apa? Ayat-ayat yang menyatakan bahwa hidayah itu dari Allah dan kesesatan juga dari Allah, karena ada qarinah maka disimpulkan bahwa pemberian hidayah dari Allah dan pemberian kesesatan dari Allah itu bukanlah pemberian yang bersifat langsung, tetapi pemberian dari Allah itu secara tidak langsung. Jadi ambulansnya itu memang dari Jokowi, tetapi Jokowi nggak mau menyerahkan secara langsung lewat Gubernur DIY. Gubernur pun nggak mau lewat Bupati Bantul. Bupatinya ternyata nggak mau juga lewat ketua RT-nya. Maka pemberian hidayah yang tidak langsung itu melalui apa saja? Nisbah yang tidak langsung yang tadi kita peroleh dari pemahaman yang bersifat tasri'iyah tadi, itu ternyata yang pertama dalam bentuk nisbatul khalq atau nisbah penciptaan yang biasa dikenal dengan istilah hidayah khalqiyah. Hidayah khalqiyah atau hidayah penciptaan. Yaitu apa? Petunjuk atau hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan diciptakannya manusia. Jadi bentuk hidayah yang pertama itu bentuk hidayah yang diberikan oleh Allah bersamaan dengan diciptakannya manusia. Maka dari sini tidak ada alasan bagi manusia yang merasa manusia mengatakan saya ini belum dapat hidayah. Kenapa? Semua manusia yang sudah lahir ke dunia, sudah berwujud manusia, ini manusia semua ya. Yang merasa bukan manusia tolong tunjuk jari. Enggak ada, berarti manusia semua. Itu sudah mendapat hidayah sekaligus kesesatan dari Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk qobiliyah atau kecenderungan
yaitu apa? Kecenderungan di dalam akal manusia, ketika akal manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semua manusia itu pasti sudah memiliki kecenderungan. Anak-anak kecil itu sudah ngerti, jujur itu baik, menolong baik, bohong itu jelek, menipu itu jelek. Itu sudah ngerti. Kenapa? Karena dia sudah mendapat hidayah kholqiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap manusia sudah punya kecenderungan seperti itu. Nah, dalilnya mana? Dalilnya salah satunya adalah wahadainahun najdain. Dan kami telah memberikan hidayah atau petunjuk kepada manusia itu dua jalan. Tidak ada manusia yang diberi satu jalan. Semua manusia mesti diberi petunjuk dua jalan. Jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Ayatnya adalah wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah telah memberi hidayah, mengilhamkan pada jiwa itu dua jalan, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Itu sudah diberi kepada semua yang sudah lahir di dunia. Semua manusia sudah diberi hidayah sekaligus kesesatan. Jangan sekali-kali mengatakan belum dapat hidayah, nanti dimasukkan ke perut ibunya lagi. Walat itu. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, hidayah jenis pertama ini sudah cukup apa belum? Yaitu hidayah yang ada pada diri manusia berupa kecenderungan untuk bisa memilih atau membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi yang menjadi pertanyaan, sudah cukup apa belum? Ternyata manusia itu di dalam menilai baik dan buruk itu sangat relatif. Walaupun kecenderungan sudah ada, sama-sama jujur, semua setuju kan jujur itu baik. Bukan jujur kacang hijau ya. Kalau kita jujur terus itu apakah baik? Nanti yang bapak-bapak yang sudah punya istri coba kalau pulang nanti lihat istri di rumah. Kalau istrinya pengen tampil beda itu biasanya kan dia akan berhias semaksimal mungkin. Bedaknya dipakai semua, gincunya pakai semua, pakai baju yang paling bagus, kemudian muter-muter di hadapan suami. Gimana mas penampilan saya gitu? Cobalah jawab dengan jujur. Pasti akan bubar itu. Kira-kira jawab gimana itu suaminya? Mau jujur apa bohong? Ayo. Kalau kita masih meyakini bahwa jujur itu baik, kira-kira jawaban suami apa? Gimana mas penampilan saya? Gila nih. Coba kalau jawab gitu. Besok langsung dipensiun itu. Justru kalau ada istri seperti itu, suami wajib bohong. Dan itu ada dalilnya lagi. Wajib bohong itu. Kamu wanita yang tercantik di seluruh rumah ini. Memang cuma satu. Jadi enggak semua jujur itu baik. Malah bisa hancur kalau jujur terus gitu. Misalnya ada begal datang, mas di kampung ini yang paling kaya siapa? Tolong tunjukkan. Bapak siapa? Saya begal. Ini harus jujur apa bohong? Setahu saya di kampung ini yang paling kaya Ustadz Martin. Langsung begalnya ke rumahnya Ustadz Martin. Siapa yang ngasih tahu gitu? Itu orang jujur sebelah rumah. Tidak setiap jujur itu baik. Oleh karena itu, manusia membutuhkan petunjuk lagi, membutuhkan hidayah lagi dari Allah. Kalau contoh-contoh kemarin yang dibahas itu, pacaran baik apa buruk, mesti relatif. Kemudian membagi waris secara sama rata baik apa buruk, pasti relatif. Kemudian kebebasan berbicara baik apa buruk, pasti relatif. Hukuman mati baik apa buruk, pasti relatif.
Kemudian kebebasan kepemilikan harta, baik apa buruk, pasti relatif. Ini kalau dibahas nggak selesai-selesai. Indonesia aja bingung kok. Hukuman mati itu baik apa buruk. Ternyata yang menentang banyak, tapi yang setuju juga banyak. Akhirnya baik buruk tergantung posisinya masing-masing. Coba kalau punya saudara atau punya keluarga yang terkena narkoba gitu. Wah itu kan tangannya ngepal terus. Itu kalau cuma ditembak kurang, kalau perlu diiris-iris. Tapi yang nggak pernah kena korban mungkin kasihan gitu. Kok ditembak orangnya gemuk kayak gitu, kasihan gitu. Normalnya orang mati kan kalau sudah kurus itu mati itu layak. Pasti gemuk, sehat, meger-meger ditembak itu. Kasihan itu yang gemuk-gemuk itu. Hubungannya apa? Tapi nggak jaminannya. Maaf yang kurus-kurus itu. Bukan berarti yang mendahului yang kurus-kurus. Biasanya malah yang gemuk-gemuk ya duluan meninggal. Maka kalau baik buruk dikembalikan kepada manusia, hidup itu malah hancur. Hancur. Karena kemampuan akal manusia itu paling hanya sampai kepada misalnya adil itu baik. Semua manusia setuju adil itu baik. Adil itu sesuatu yang universal. Tapi adil seperti apa ini sangat relatif. Faktanya ya, kalau seluruh rakyat Indonesia itu misalnya digaji sama, setuju enggak? Semua dikasih 1 juta semua, setuju enggak? Yang goblok-goblok setuju, tapi yang pintar-pintar, yang kuliahnya sampai rambutnya rontok semua. Saya itu doktor, profesor, masa digaji 1 juta sama dengan tukang becak itu, tersinggung berat itu. Oke lah dinaikkan 2 juta. 2 juta semua tetap enggak setuju kan? Oke dinaikkan 5 juta semua, setuju enggak? Yang seneng kan yang males-males, yang enggak pernah sekolah digaji 5 juta seneng banget itu. Yang sungkir balik sekolah digaji 5 juta kan marah-marah. Terus yang adil yang mana coba? Dibagi rata atau sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan tempat tinggalnya? Bingung semua. Akhirnya yang disebut adil itu apa? Dalam ekonomi kapitalisme, yang disebut adil itu apa? Kalau harta itu diserahkan pada mekanisme pasar. Udahlah, semua mengikut kepada mekanisme pasar bebas. Kenapa? Nanti ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Tangan yang nggak kelihatan. Tangannya aja nggak kelihatan. Kalau nggak adil ya jangan protes. Tangannya nggak kelihatan kok. Artinya apa? Dalam mekanisme pasar bebas, siapa cepat dia dapat itu adil. Siapa pintar dapat banyak itu adil. Siapa kuat, siapa kemudian benar-benar kerja keras, kemudian dapat banyak itu adil. Kalau mereka yang malas-malas, ngantuan, ikut kajian aja tidur terus. Kalau dapat sedikit, ya itu adil gitu. Itu keadilan menurut apa? Menurut kapitalisme. Kalau nggak setuju, keadilan menurut sosialisme. Sama rata, sama rasa, sama bahagia. Apa sama sengsara, saya nggak tahu. Itu prinsip sosialisme. Ternyata sama-sama bilang adil, yang satu yang disebut adil itu pasar bebas, yang satu disebut adil itu adalah sama rata. Yang belum kita jawabkan, adil menurut Islam itu apa? Yang bukan pasar bebas dan bukan sama rata. Itu loh, belum terjawab. Nanti setelah pondasi selesai baru mikirkan keadilan. Oleh karena itu manusia butuh petunjuk tambahan, yaitu apa? Petunjuk tambahan berupa hidayah yang kedua. Namanya apa? Hidayah nisbatul irsyad wal bayan, atau hidayah petunjuk dan hidayah tuntunan dan penjelasan. Biasa dikenal dengan hidayah irsyad wal bayan. Yaitu apa? Petunjuk yang diberikan oleh Allah berupa diutusnya Rasul yang membawa kitab dan dengan menggunakan hujah yang kuat
Dan ada jaminan kalau sampai tidak ada petunjuk dari Allah maka tidak akan diazab oleh Allah. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atsa rasula. Tidak akan diazab suatu kaum sampai datang utusan kepadanya. Berarti kalau manusia tidak mendapatkan utusan, maka baik dan buruk itu dikembalikan pada akal manusia. Terserah. Kalau menurut akal manusia korupsi baik ya korupsi aja. Kalau menurut manusia berzina baik ya berzina saja. Dan Allah tidak akan mengazab. Itu jaminan dari Allah. Pokoknya kalau ada kaum belum mendapatkan seorang utusan, maka dia berbuat apa saja tidak diazab. Oleh karena itu, agar manusia tidak relatif di dalam menentukan baik buruk, maka Allah Subhanahu wa taala perlu memberikan petunjuk yang kedua berupa irsyad wal bayan, berupa diutusnya Rasul yang membawa kitab, sehingga kitab itu akan menunjukkan baik dan buruk secara pasti, sudah tidak relatif lagi. Begitu diutusnya Rasul, begitu Rasul membawa kitab, dengan diturunkannya kitab, maka baik buruk sudah tidak relatif lagi. Dalilnya ini. Kalau tadi masih ribut pacaran baik apa buruk, setelah ada kitab diturunkan, maka tidak ada relatif. Membagi waris yang adil kayak apa, tidak relatif lagi. Kalau kita masih debat masalah hukuman mati baik apa buruk, sudah tidak boleh ada perdebatan lagi. Kalau masih ribut hukuman baik apa buruk, berarti dia sama saja tidak mau menggunakan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang ribut orang Islam. Kalau orang kafir ya maklum saja tidak dapat petunjuk. Kalau orang Islam yang sudah mendapat utusan dan sudah ada kitabnya kok masih meributkan hukuman mati itu baik apa buruk, sudah buang aja itu Quran. Percuma diturunkan Quran setebal itu kok masih ribut hukuman mati baik apa buruk. Terus untuk apa Quran diturunkan? Harusnya begitu Quran diturunkan, maka baik buruk tidak boleh relatif lagi. Yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Setelah turunnya petunjuk yang kedua. Fungsinya apa? Menghilangkan relativitas. Jadi ujung dari ayat ini adalah liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Untuk memberikan kata putus yang terakhir terhadap apa-apa yang senantiasa diperselisihkan manusia. Normalnya manusia itu selalu berselisih pendapat biasa itu. Makanya kalau nonton ILC itu mesti mumet itu. Ketoke sing ngomong bener kabeh itu. Kenapa? Itu majelis atau forum yang tidak menggunakan petunjuk sama sekali. Berarti hanya mengandalkan adu akal. Maka hasilnya mesti relatif. Gak pernah saya nonton TV itu kemudian acara apa saja, acara debat atau acara apa, mesti gak ada kesimpulannya. Kesimpulan terserah penonton gitu. Niat bikin acara apa, malah bikin mumet kan. Itu mesti acara-acara yang memang tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hasilnya relatif. Selanjutnya dalil-dalilnya nanti bisa dilihat. Ini sudah kita bahas. Kita lewati saja. Nah, kayaknya kemarin sampai di sini. Mulai pelan-pelan. Padahal dari tadi pelan-pelan. Setelah petunjuk dari Allah itu tegak dengan hujahnya, yaitu diutusnya Rasul dengan membawa kitab, maka bagaimana dengan posisi manusia? Begitu Allah sudah mengutus utusan dengan membawa kitab, ternyata Allah membebaskan kepada manusia untuk memilih. Yang menjadi sandaran apa?
yang menjadi standar apa? Yang menjadi standar itu adalah hidayah irsyad wal bayan. Begitu hujah sudah ditegakkan dengan kuat, maka kalau masih ragu-ragu, putar lagi itu DVD sebelumnya. Itu perdebatan tentang Quran itu benar-benar dari Allah atau tidak sudah kita selesaikan dengan hujah yang kuat. Kalau manusia mau menggunakan akalnya, insya Allah tidak ada bisa yang membantah dari sisi manapun untuk membantah bahwa Quran itu bukan dari Allah, nggak bisa. Pasti dia akan tunduk, akalnya pasti akan tunduk kepada membenarkan bahwa Quran itu berasal dari Allah. Itu yang namanya hujah sudah ditegakkan dengan kuat. Maka kemudian Allah membebaskan kepada akal manusia untuk memilih. Apakah dia akan memilih jalan petunjuk atau memilih jalan kesesatan. Karena jalan petunjuk jelas, jalan kesesatan juga jelas. Sudah tidak ada relatif lagi. Kalau ada pebisnis masih bingung, sebenarnya bunga bank itu halal apa haram? Itu kayaknya masih tersesat itu. Kenapa? Harusnya bisa dijawab dengan jelas. Karena tidak mungkin kita itu nabung kemana saja atau utang kemana saja, kemudian kamu saya utangi, nanti bayarnya misalnya utang 1 juta, bayarnya 1 juta plus ribanya itu 100.000. Enggak mungkin ada utang piutang nyebut riba, itu enggak mungkin. Itu sama seperti Anda itu cari minuman apa saja, cobalah minuman yang mengandung khamr itu ada enggak? Seluruh dunia. Insya Allah enggak ada kan? Ada? Minuman yang ditulisi mengandung khamr 5% ada? Insya Allah seluruh dunia enggak ada. Berarti minuman seluruh dunia halal. Sama saja enggak ada bank yang menulis akan menyediakan riba sebesar, enggak ada gitu. Tapi kalau kita mau pakai akal, misalnya kita dapat minuman whisky ya, atau brandy, atau drum. Kok yo apal. Biasanya kalau apal merek-merek itu kemungkinannya 2 kan. Kalau tidak memang dia itu suka teler, suka minum-minum keras, kemungkinan kedua apa? Dia itu jualan bensin. Karena kebanyakan saya lihat itu yang dipakai botol topi miring. Soalnya pernah jualan bensin juga. Jadi yang hak itu jelas, yang batil itu jelas. Maka manusia dibebaskan untuk memilih. Apa-apa, memilih jalan petunjuk atau memilih jalan kesesatan. Nah, ini yang kemarin kita sudah jelaskan pada akhir pertemuan. Kalau manusia, karena dia memiliki lingkaran yang dia kuasai, di mana dia bebas untuk memutuskan, kemudian dia memutuskan untuk memilih jalan petunjuk, maka disinilah akan masuk hidayah jenis ketiga. Yang saya biasanya mengatakan ini hidayah bonus. Ini hidayah yang ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya berlaku untuk hidayah jenis ketiga ini. Yaitu apa? Hidayah yang kemudian disebut dengan hidayah taufik. Atau hidayah pertemuan. Jadi taufik itu pertemuan. Berarti kalau manusia mendapat hidayah taufik, itu akan dipertemukan dengan sebab-sebab datangnya hidayah yang lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Ini hidayah yang paling spesial. Karena tidak sembarang manusia akan mendapat hidayah taufik. Kenapa? Biasanya hidayah taufik itu akan bertemu dengan sesuatu yang dia tidak sangka-sangka.
Tetapi mesti ada syarat awal yang harus dia penuhi. Yaitu apa? Sudah ada kecenderungan untuk menerima kebenaran atau sudah ada kecenderungan mencari kebenaran. Kalau sudah ada kegelisahan itu insya Allah bantuan dari Allah itu cepat. Tinggal respon dia. Kalau dia itu kemudian merespon dengan baik, tambahi lagi. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya ingat cerita mahasiswa saya yang dia mu'alaf, ternyata itu gara-gara bapaknya itu pendeta yang masuk Islam. Kemudian didatangkan ke kampus saya, pernah suruh ngasih ceramah. Tapi sayangnya beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Dulu waktu ceramah dia mengatakan umur saya 71 tahun. Di hadapan mahasiswa kalau nggak salah dulu jumlahnya 500, kemudian nantang. Ini mahasiswa muslim semua? Iya. Semuanya Islam? Iya. Jumlahnya berapa? 500. Sekarang saya tanya, ini pemuda-pemudi muslim, mahasiswa semua, gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Sekarang saya ingin tanya, 500 mahasiswa muslim ini siapa yang pernah mengislamkan orang Kristen? Tolong tunjuk jari. Ditantang kayak gitu. Saya tunggu, coba tunjuk jari. Satu saja, siapa yang pernah mengislamkan orang Kristen? Ternyata nggak ada yang tunjuk jari. Kalau satu nggak ada, coba secuil, ada nggak? Separuh ada nggak? Nggak ada. Terus dia ngomong gini, saya tua-tua gini sudah memurtadkan orang Islam 3.000. Ada yang bisa mengalahkan? Sepanjang karir saya jadi pendeta, dia bilang, saya sudah memurtadkan orang itu 3.000. Tapi kenapa dia tiba-tiba masuk Islam? Ya hidayah dari Allah macam-macam, hidayah taufik. Dia cerita pernah memurtadkan orang Islam, kemudian karena dia kere, nggak punya rumah, rumahnya cuma kontrakan, biasa kan, janji-janji kalau sudah mau masuk Islam dikasih rumah. Dia kaya raya itu, nggak main-main. Dikasih rumah, dibelikan rumah. Oleh karena itu, karena sudah diberi rumah harus pindah dari kontrakannya kan. Gak cuma itu, ketika pindahan saja semua difasilitasi. Disediakan armada untuk ngangkut, dan itu pendeta itu ikut bantu ngangkuti barang-barang. Terus peristiwanya gimana? Ketika angkut-angkut barang, gak taunya ada kaligrafi itu jatuh dari dinding, duek gitu. Diambil sama dia. Tulisannya gak bisa dibaca, karena tulisan Arab. Terus tanya sama pemilik rumahnya, ini tulisan apa sih? Bacanya apa? Ternyata kalimat tauhid. Kayak benderanya Rasul itu. Tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ditanya sama pemilik, ini tulisan apa sih? Itu tulisannya orang Islam. Bacanya gimana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Udah buang aja, terus dibuang. Terus naik truk kan, itu memang naik truk. Ternyata sepanjang perjalanan truk sampai dia pulang lagi ke rumah, sampai tidur di rumah, apa yang terngiang-ngiang? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu ngomongnya cuma spontan loh padahal itu. Tapi itu kayaknya menghantui dia, terus seperti tulisan tuh berkeliling-keliling di atas kepalanya gitu. Ini tulisan apa sih kok ganggu saya tidur itu? Gak bisa tidur itu. Itu tanda-tanda yang namanya hidayah taufik sudah datang. Dia dipertemukan dengan sesuatu yang gak pernah dia sangka gitu. Karena dia penasaran, dia gak bisa tidur, akhirnya apa? Penasaran sama Islam. Terus dia rumahnya kan Jakarta, jalan-jalan ke Senen. Pasar Senen, nyari buku. Yang dicari apa? Yang tulisannya mirip tadi. Dia langsung nanya, saya mau cari apa? Kitab sucinya orang Islam. Terus langsung dikasih Quran. Harganya berapa? Tawar menawar, terus langsung beli. Wah senang dia. Tulisannya mirip. Sampai di rumah langsung dibuka. Buka semua. Gak bisa dibaca semua.
Ini kitab apa gitu. Akhirnya balik ke Senen lagi. Saya mau cari kitabnya orang Islam tapi yang bisa dibaca. Ya itu tadi. Enggak, maksud saya yang ada terjemahannya. Oh, bilang dari tadi. Terus dikasih Quran terjemah. Jadi ada Arabnya, ada terjemahannya. Baru dibeli lagi, pulang. Setelah itu apa? Dia baca dari awal sampai akhir. Khatam itu terjemahannya. Saya nggak yakin teman-teman ada yang pernah mengkhatamkan terjemahan Quran. Belum tentu. 30 juz itu khatam dia. Itu kayak diiris-iris itu katanya. Dia nggak percaya ini kitab yang luar biasa. Cuma baca terjemahannya gitu. Akhirnya dia semangat lagi, cari lagi ke Senen buku-buku Islam. Yang menarik apa? Dia ketemu buku judulnya apa? Hidup Setelah Mati. Ini aneh ini. Karena di dalam iman Kristiani itu yang namanya orang mati itu langsung ketemu bapaknya. Dia cerita gitu kok. Pokoknya urusan orang mati itu kalau nggak masuk surga ya neraka, selesai gitu loh. Jadi hidup setelah mati itu ya fasenya cuma kalau nggak masuk neraka ya surga. Kalau dia percaya sama Yesus sang penebus dia masuk surga, kalau nggak percaya masuk neraka gitu saja. Wahai domba-domba yang tersesat. Anda itu membawa dosa warisan yang dibawa oleh nenek moyang Anda. Siapa? Nabi Adam. Itu membawa dosa warisan, dosa turunan. Dan Anda sekalian itu membawa dosa karena hasil perzinaan dari nenek moyang Anda. Berarti Anda semua itu calon-calon penghuni neraka. Apakah Anda ingin diselamatkan masuk surga? Syaratnya cuma satu, percaya sama sang penebus dosa. Siapa? Yesus Spiritus. Spiritual kan? Yesus Kristus maksud. Syaratnya cuma itu, pokoknya percaya, selesai itu. Langsung masuk surga. Itu buku karangannya dia sebut Bayi Arifin. Dia masih ingat betul, Hidup Setelah Mati karya Bayi Arifin. Langsung beli bawa ke rumah. Penasaran dia buka. Loh, setelah mati itu ternyata jalannya jauh lebih panjang daripada hidup di dunia. Masih ada 7 fase lagi. Dia heran ini agama cap apa ini? Untuk sampai surga aja panjangnya minta ampun. Masih ada 7 step lagi itu. Masih ada masuk alam kubur, alam barzah. Nanti ada hari pembangkitan, kumpul di padang mahsyar. Nanti masih ada hisab, yaumul hisab. Nanti masih ada melewati jembatan Siratul, ada penyerahan apa? Kitab. Nanti masih melewati jembatan Siratul Mustaqim, baru surga neraka. Panjang sekali. Beda dengan agama saya. To the point gitu loh. Mati urusannya surga neraka, gitu aja gitu. Makin penasaran, akhirnya dia masuk Islam. Itulah yang disebut hidayah taufik. Dipertemukan dengan sebab-sebab yang dia tidak sangka-sangka. Termasuk kita sudah Islam juga, sama-sama Islam, kenapa? Ada yang tetap saja keislamannya, tapi ada yang menanjak terus. Itu kesimpulannya apa? Ada yang mendapat hidayah taufik, ada yang tidak. Kalau mau jujur, saya ini produk dalam negeri. Kenapa? SD-nya negeri, SMP-nya negeri, SMA-nya negeri, kuliah juga di negeri. Bayangkan sekolah di negeri itu pelajaran agamanya berapa? Seminggu 2 jam, itu aja sering kosong. Dapat apa coba? SD diajari sholat, sudah bisa sholat. SMP diajari apa? Sholat lagi gitu loh. Lulus SMA diajari apa? Sholat lagi. Sampai saya kuliah di UGM, saya ingat dosen saya namanya Pak Nurmad Dawam, itu dosen IAIN. Diajari apa? Sholat. Disuruh maju satu-satu. Suruh membaca Al-Fatihah. Banyak yang nggak bisa, apal tapi nggak bener gitu. Dimarahi sama dosennya gitu. Baca Al-Fatihah aja nggak bener gitu. Saking groginya baca tahiyat salah-salah. Ternyata nggak lulus juga itu perguruan tinggi. Coba bayangin, kalau kita belajar agama dari SMP sampai perguruan tinggi dapat itu terus, akhirnya kita ngertinya sholat saja. Itu ngalaman nggak dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bener itu, nggak dapat hidayah taufik.
Yang namanya dapat hidayah taufik, tahu-tahu ketemu orang yang bisa ngajak ngaji, tahu-tahu ketemu buku yang mungkin membuka mata hati kita, terus mendapat tambahan ilmu terus, itu namanya semoga itu jalan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut hidayah taufik. Sementara itu mereka yang mengambil jalan kesesatan itu nanti hukumannya mengerikan sekali. Kalau kita itu sudah ada yang memberi petunjuk ya, misalnya diajak kebaikan, bisnisnya, misalnya ada yang mengingat, mas bisnisnya salah, jangan ikut MLM, terutama MLM yang sesat. Saya ini sudah bonusnya jangan tanya gitu, ngelirik aja 25 juta misalnya, kok suruh keluar dari MLM. Itu bahaya itu. Bolehlah mendebat. Menurut pendapat saya nggak haram kok. Kok kamu ngaram-ngaramkan itu dasarnya apa? Diskusi gitu. Ternyata ditunjukkan benar. Kok tetap nggak mau? Berarti menolak kebenaran, itu bahaya. Atau sudah bergelut dengan riba, ditunjukkan bunga bank itu riba ya. Masa sih tunjukkan dalil-dalilnya terus saja gitu. Iya ya benar gitu. Tapi kok tetap nggak mau lepas dari riba? Itu termasuk mereka yang memilih jalan kesesatan. Bahaya itu. Bahayanya apa? Saya khawatir nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya nanti makin sesat. Mending kita itu mengambil sikap, kalau memang belum bisa meninggalkan kemaksiatan atau meninggalkan bisnis yang haram-haram itu, ya minimal hati kita menangis. Ya Allah, saya itu pengen segera selesai dari semua kesalahan ini. Tolong berikan saya petunjuk taufik. Begitu kita nangis begitu, saya yakin nanti jalan kemudian sangat lebar. Sangat mudah kalau kita memang minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu merasa sulit, merasa susah, itu sebenarnya hati kita sudah mengunci diri. Sudah cenderung menolak kebenaran. Itu yang bahaya sekali. Alhamdulillah saya dari dulu walaupun sangat susah, sangat sulit, pokoknya kalau itu dinasihati, kalau saya itu paham itu benar, saya bismillah, saya ingin mengamalkan itu. Saya ingin melaksanakan itu. Allah itu sangat senang kalau kita punya ilmu walaupun kecil kita amalkan. Nanti akan ditambah ilmu lagi, tambah ilmu lagi. Yang penting apa? Jangan menolak kalau itu benar. Apalagi ada hujahnya, ada dalilnya. Kalau belum bisa mengamalkan, menangislah. Kita belum bisa mengamalkan. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam membantu kita. Nah, dalil-dalilnya kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana yang sebaliknya? Gambarnya medeni. Saya kalau lihat laptop itu kecil ya, jadi gede. Bagi mereka yang memilih jalan kesesatan, menolak kebenaran dan menentang Rasul, maka apa? Hukumannya apa? Allah tidak akan mentaufik, tidak akan mempertemukan dengan jalan-jalan kebenaran. Dan justru Allah akan menghukum dirinya. Yaitu apa? Tidak diberi hidayah taufik. Termasuk mereka yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan atau menentang hidayah yang dibawa oleh Rasul. Maka kita lihat dalil-dalilnya. Kalau kita sudah paham materi hidayah dolalah, kita bisa mulai menafsirkan agak lebih detail. Membaca kitab. Misalnya ini. An-Nahl 104. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullahu walahum azabun alim. Kalau kita terjemahkan langsung kan, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Setelah kita dapat ilmu tambahan,
apa yang harus kita tambahkan dari ayat ini ketika menerjemahkan? Maka kita harus menerjemahkan la yahdihimullah. Allah tidak akan memberi hidayah. Itu artinya apa? Hidayah taufik. Bukan hidayah kholqiyah, bukan hidayah irsyad wal bayan. Kenapa? Hidayah kholqiyah sudah diberikan sejak manusia lahir, dan hidayah irsyad wal bayan sudah diturunkan, semuanya sudah selesai. Terus yang dimaksud Allah tidak memberi hidayah itu apa? Hidayah taufik. Kenapa Allah tidak memberi hidayah taufik? Itu pasti ada penyebab sebelumnya, yaitu apa? Sudah menolak ayat-ayat Allah. Maka penegasan Allah kan innallazina la yu'minuna bi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beriman kepada ayat-ayat Allah, hukumannya apa? Hukumannya Allah tidak akan memberi hidayah, yaitu apa? Hidayah taufik. Ayat berikutnya. Semuanya sama. Qul ara'aitum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida sahidum min bani Israil ala mislih fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ini nyelempet di situ. Enggak tahu Kak, terjadi missing font. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya. Dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang tersebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Sedang kamu menyombongkan diri. Sombong yang dimaksud di sini tentu bukan sombong petakilan itu ya, petenteng itu. Sombong yang dimaksud itu apa? Menyombongkan diri dari Quran. Ketika Quran datang kepadanya, dia sombong, maksudnya apa? Menolak kebenaran Al-Quran. Maka hukumannya apa? Hukumannya innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Maka harus kita tambahi tidak mendapat petunjuk apa? Tidak mendapat petunjuk taufik, atau tidak mendapat hidayah taufik. Ayat berikutnya, zalika bi annahum kafaru billahi wa rusulihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Yang demikian itu adalah karena mereka salah pencet. Karena dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sudah ada sebab sebelumnya. Dia kafir kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa hukumannya? Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberi petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk taufik atau hidayah taufik kepada kaum yang fasik. Jadi jangan mengatakan Allah itu zalim. Kasihan dia enggak dapat petunjuk. Harus kita terjemahkan tidak dapat petunjuk taufik. Yaitu petunjuk yang bersyarat, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau dia itu awalnya sudah menolak hidayah irsyad wal bayan, maka akan dihukum dengan apa? Tidak mendapat taufik. Zalika bi annahumus tahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Ini juga salah satu sifat yang membuat dia tidak mendapat hidayah taufik, yaitu apa? Hubud dunia. Lebih cinta dunia daripada akhirat. Ini untuk pengusaha harus hati-hati. Biasanya pengusaha itu terlalu semangat sehingga terlalu mencintai dunia dalam mengejar target. Maka hukumannya apa? Enggak main-main. Hukumannya adalah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yaitu apa? Hidayah taufik kepada orang-orang yang kafir. Berikutnya, in tahris alal hudahum
fa innallaha la yahdi man mayyudillu ma lahum min nasirin. Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan sekali-kali mereka tidak memiliki penolong. Kenapa dia tidak mendapat petunjuk? Karena mereka sudah sesat terlebih dahulu. Jadi hukumannya apa? Sama, tidak akan mendapat petunjuk. Ayat berikutnya, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzab. Sesungguhnya Allah tidak akan menunjuki orang-orang yang musrif dan kadzib. Musrif itu melampaui batas, kadzab itu pendusta. Tentu saja semua terkait dengan irsyad wal bayan. Ketika sudah diberi petunjuk dari Allah, dari Quran, dia lebih suka melampaui batas. Dan dia juga suka mendustakan ayat-ayat Allah. Itu juga sifat-sifat yang membuat dia tidak mendapat petunjuk, yaitu apa? Irsyad wal bayan. Innallaha la yahdi. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah. Hidayah apa? Irsyad wal bayan. Akhirnya apa? Bikin orang ini terkapar. Kalau tadi disimpulkan ayat-ayat yang kita baca itu ternyata ada 8 sifat yang harus dijauhi, yang membuat manusia dihukum oleh Allah tidak mendapatkan hidayah taufik. Yang pertama, kafir atau ingkar. Kafir atau ingkar itu ingkar terhadap ayat-ayat Allah, terhadap irsyad wal bayan. Nomor 2, zolim, aniaya. Jadi sudah dapat petunjuk tapi dia tidak mau mengamalkan atau dia menyimpang dari petunjuk, itu zolim. Yang ketiga, fasik. Itu juga sama. Dia sudah tahu kewajiban-kewajibannya tetapi tidak mau mengamalkan. Dia sudah tahu haram tapi masih melanggar. Itu namanya fasik. Berikutnya takabur, sombong. Diberi petunjuk, dia merasa hukum buatannya lebih hebat daripada hukum Quran. Karena lulusan fakultas hukum menganggap hukum dari Belanda lebih hebat dari hukum Quran, itu termasuk sombong. Quran itu apa? Kuno. Quran itu kadaluwarsa. Quran itu hanya cocok untuk orang-orang yang masih primitif misalnya gitu. Itu sombong namanya. Hukum yang hebat apa? Hukum dari Belanda itu yang canggih, yang beradab. Kalau Quran biadab. Itu termasuk sombong. Yang nomor 5, dolal atau sesat. Dia sudah tahu yang benar malah memilih jalan yang salah, sesat. Yang ke-6, hubud dunya, cinta dunia. Yang ke-7, musrif. Jangan pakai sin besar ya. Kalau pakai sin besar itu pembina. Kalau sin kecil, musrif itu melampaui batas. Kemudian kazib, pendusta. Maksudnya mendustakan ayat-ayat Allah. Itu 8 sifat yang membuat dia dihukum tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah taufik. Terus hukumannya apa? Kita lanjutkan. Waduh, ayatnya ketutup nih. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah akan memalingkan hati mereka dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ayat berikutnya, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafirannya. Karena itu mereka tidak beriman kecuali sebagian kecil dari mereka. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itulah yang menutupi hati mereka.
bentuk hukumannya ada 4 kemungkinan. Yang pertama, Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran. Yang kedua, Allah tidak akan memberi petunjuk atau hidayah taufik. Yang ketiga, hukumannya Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran. Hati itu kayak gitu ya. Itu digembok namanya. Yang keempat, Allah akan menutupi hatinya dari kebenaran. Itu bentuk hukuman dari Allah kalau dia menolak hidayah irsyad wal bayan. Dengan demikian, kesimpulannya apa? Hidayah dan kesesatan itu kuncinya pada diri manusia sendiri. Manusialah yang mengusahakan petunjuk atau kesesatan. Artinya apa? Kesesatan tidak pernah terjadi dari permulaan. Tidak ada orang yang dikehendaki oleh Allah, ini memang jatahnya sesat, dari awal dia sesat, memang dia itu jatahnya kafir, dari awal kafir, enggak ada. Kesesatan tidak pernah dari permulaan, tetapi semua akhirnya kembali kepada diri manusia sendiri-sendiri. Kenapa? Allah tidak pernah mentaufik manusia kepada jalan kesesatan. Kenapa? Dia sendiri sebenarnya yang menutup diri. Dia sendiri sebenarnya yang menolak. Dia memiliki lingkaran kebebasan untuk memilih apakah memilih jalan yang benar atau dia menolak jalan yang benar. Itu semua terserah dia. Dan juga sebenarnya Allah kuasa untuk menghilangkan hukuman-hukuman tadi. Kalau dia kemudian memutuskan untuk mau menerima kebenaran, bagi Allah sangat mudah untuk mentaufiknya kepada jalan kebenaran. Jadi kalau muncul kesadaran, Allah akan langsung bantu. Itu enaknya. Asalkan manusia mau bertobat dan mau mencari petunjuk, mau mencari hidayah. Hidayah apa? Irsyad wal bayan. Maka akan dibantu. Hidayah bantuan itu adalah hidayah taufik. Oleh karena itu, seorang mukmin wajib waspada untuk takut kepada Allah. Kenapa? Allah akan selalu menghisap semua perbuatannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap diri manusia itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua perbuatannya. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu. Barang siapa yang beramal dengan amalan sebesar biji zarah. Biji zarah itu kadang-kadang diterjemahkan sebesar atom. Maksudnya zarah itu zat yang paling kecil. Kalau manusia itu berbuat kebaikan walaupun sekecil atom, itu kebaikan yarahu, maka dia akan melihatnya. Maksudnya apa? Menerima balasannya. Sebaliknya siapa saja yang berbuat dengan perbuatan sekecil atom tapi itu adalah perbuatan yang salah, perbuatan dosa, maka dia juga akan melihatnya. Maksudnya apa? Akan menerima balasannya. Allah akan menghisap setiap perbuatan manusia. Di sisi lain manusia harus menyadari bahwa dirinya itu sangat lemah, mudah tergelincir kepada kesesatan, mudah tergelincir kepada dosa. Oleh karena itu Allah selalu memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, untuk memohon taufik, memohon pertolongan agar ditetapkan hatinya. Ini saya merasakan yang paling ngeri gitu. Kalau sekarang misalnya saya bisa semangat, bisa terus mungkin berdakwah, itu nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Sebenarnya yang dijamin Allah nanti kalau sudah masuk materinya, yang dijamin Allah itu rezeki. Oleh karena itu masalah rezeki itu seharusnya kita tidak perlu gelisah. Tetapi masalah keimanan itu nggak ada jaminan.
Enggak otomatis orang yang hidupnya beriman terus matinya beriman, enggak ada jaminan. Termasuk orang yang kafir terus matinya kafir juga enggak ada jaminan. Allah enggak menjamin keimanan seseorang dan enggak menjamin kekafiran seseorang. Bisa saja dulunya Islam beriman terus mau mati malah murtad. Itu yang paling mengerikan. Kalau kita mau membaca dalil-dalil yang dijamin itu apa? Rezeki itu yang dijamin. Sekarang kebalik, orang lebih takut dengan rezeki daripada menjaga keimanan, menjaga keislaman, menjaga kehalalan, itu lebih takut. Padahal menjaga keimanan itu enggak dijamin. Orang yang beriman tuh akan mati dalam keadaan iman, enggak ada jaminan. Oleh karena itu seharusnya kita itu banyak berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan hati kita di dalam Islam dan memohon kepada Allah agar selalu diberi petunjuk di jalan yang benar. Itu yang paling penting. Rasul banyak berdoa dengan doa Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami di jalan yang lurus. Kalau kita mau ikhlas berdoa memohon ditunjuki jalan yang lurus, nanti kalau ada yang datang memberi petunjuk jalan yang lurus ya jangan ditolak. Mau minta-minta terus kok. Setelah dikasih tahu kok malah ditolak. Kemarin saya membaca tulisan ada salah seorang rekan yang khutbah Jumat. Saya itu heran dengan orang Islam. Dia kalau mati ingin sekali diurus dengan cara menurut syariat Islam. Dia pengen dimandikan sesuai syariat Islam. Dia pengen dikafani sesuai syariat Islam, dia pengen disolati sesuai syariat Islam, dan dia pengen dikuburkan sesuai syariat Islam. Tapi ketika masih hidup ditawari untuk hidup secara syariat Islam malah menolak. Ketika hidup ditawari untuk diatur dengan syariat Islam malah menolak. Tapi ketika mati pengen diurus dengan syariat Islam. Nggak konsisten kan? Kalau hidupnya menolak syariat Islam, matinya ya dibuang ke laut. Jangan minta diurus pakai syariat Islam. Itu saya ingat Ustadz Ismail Yusanto ketika dialog dengan Ulil Absar Abdallah gitu. Yang paling kenceng nolak syariat Islam kan Ulil Absar Abdallah gitu. Terus komentar Pak Ismail, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti Ulil Absar Abdallah kalau mati paling pengen dipakai ke asu. Kasarnya gitu. Kalau Ustadz Ismail bilang pengennya dibuang ke sungai gitu. Nggak usah diurus pakai syariat Islam, nggak mau. Oh bukan begitu, bukan. Terus maunya apa? Saya dulu pernah ngaji di pesantren, kitabnya Sulam Taufik. Itu kitab yang memang kenceng, pesantren tuh. Kitab dari pesantren. Kiai saya kalau menjelaskan orang yang murtad itu nggak boleh diurus jenazahnya. Gitu. Dikubur juga nggak boleh. Gitu. Dulu kan kiainya sudah sepuh gitu. Terus dia pakai mbah pakak no asu. Saya masih ingat ucapan kiai saya. Jadi orang yang murtad itu jenazahnya nggak boleh dikafani, nggak boleh dimandikan, nggak boleh dikuburkan. Dikuburkan aja nggak boleh. Tapi kalau di kitab memang dibuang ke laut atau dibuang ke sungai. Tapi kalau kiai saya tegas pakak no asu. Doa-doa yang banyak dipanjatkan oleh Rasul, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang kuasa membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Ya Allah dengan kemuliaanmu, tiada ilah selain Engkau, aku berlindung agar Engkau tidak menyesatkan aku. Ya Allah, hiasilah aku dengan perhiasan iman dan berikanlah aku hidayahnya orang-orang yang mendapat hidayah. Pada akhirnya hidayah dan kesesatan itu memang semuanya itu atas iradah Allah. Hidayah dan kesesatan semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan kesesatan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah kalau menghendaki semua manusia itu beriman, Allah itu bisa memaksa semua manusia beriman semua. Satu detik bisa, kun fayakun. Kalau Allah menghendaki semua manusia dijadikan beriman itu bisa. Termasuk
Kalau Allah menghendaki semua dijadikan kafir itu bisa juga. Itu semua adalah kehendak Allah. Dan Allah memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Tapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah ternyata Allah berkehendak untuk membebaskan manusia. Berarti kan ada 3 kemungkinan kan? Dan semua bagi Allah itu bisa dilaksanakan. Kalau Allah mau ketiga-tiganya bisa. Yaitu apa? Yang pertama, kalau Allah menghendaki semua beriman bisa, semuanya menjadi beriman. Yang kedua, kalau Allah berkehendak semua jadi kafir itu juga bisa, menjadi kafir semua, seluruh dunia. Tetapi ada pilihan yang ketiga. Ternyata yang dipilih oleh Allah apa? Yang ketiga, yaitu Allah berkehendak untuk membebaskan manusia. Kalau dia mau beriman silahkan, mau kafir juga silahkan. Semua terserah manusia. Terserah manusia untuk memilih jalan hidup. Dalilnya, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah akan beriman semua manusia yang ada di muka bumi ini. Kalau Tuhan mau, Allah bisa menghendaki semua akan menjadi beriman semuanya. Maka pertanyaannya kepada Rasul, maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Dalil berikutnya, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarlah kafir. Terserah. Kalau mau beriman silahkan, kalau mau kafir silahkan. Itulah kehendak Allah. Ternyata itu yang dipilih oleh Allah, itulah ketetapan Allah. Ternyata Allah membebaskan kepada manusia untuk memilih beriman atau memilih kafir. Oh, ternyata selesai. Ditunggu nggak muncul-muncul. Demikianlah pemahaman tentang hidayah dan dolalah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.